dari 5 foto orang-orang kantor yang ada, kurang lebih ada 3 orang yang aromanya seperti melati, yang sangat kuat aromanya, tepat pas di bagian wajahnya yang ada di foto kalender itu. Dan anehnya, wangi itu bisa tembus sampai halaman kalender paling belakang, bagian November dan Desember, di bawah wajah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 644. Nah, itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Kita udah di penghujung tahun ya. Betul. Sebelum kita baca cerita dari ya. teman Kliwon, ada yang mau lewat dulu. Itu dia. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon, sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanu Ngawasa, tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, ada meditasi spiritual, dan ini yang ditunggu-tunggu, penelusuran. Nah, Let's itu dia. go. Ya, buat info lengkapnya silahkan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, Ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Oke, sampai ketemu teman Kliwon yang sudah daftar 30. Doain nanti kita bisa edisi Jawa Tengah ya. Nah, iya ya, ini perlu dicatat bahwa ini adalah edisi pertama, guys. Betul. Jadi setelah Jawa Barat, kita pengen ada Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Afrika Selatan. Suriname, Jawa juga tuh, Amerika. Iya, si tuh. isinya Pade Bude. Ini udah sampai Suriname ngomong Jawa lagi. Aduh, oke. Cerita pertama ya, kita coba cek dulu nih datang dari siapa. Oke. Halo Bang Bimo, Bang Danu, dan tim PMK semua. Semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Jadi keluargaku itu sebenarnya semuanya skeptis, termasuk mamaku yang jelas-jelas udah pernah kerasukan dan masih aja menyangkal. Sebenarnya mama nih percaya akan adanya jin dan makhluk goib lainnya. Secara beliau nih guru ngaji. Tapi nggak tahu kenapa mama tuh nggak percaya banget kalau makhluk seperti itu bisa melakukan hal-hal yang berurusan dengan fisik manusia. Di sini aku akan cerita tentang mamaku yang dirasuki jin gara-gara buang air kecil bukan pada tempatnya dan ditampar sama jin di kuburan waktu kecil. Oke, cerita ini berawal dari aku dan keluargaku yang harus pergi ke Ciamis, Jawa Barat karena harus jemput uakku sehabis operasi. Ini di tahun 2016 ya. Kondisi fisik mama dan aku lagi sakit. Semalam sebelum pergi, badanku menggigil, panas, tulang-tulang semua sakit. Mamaku juga kayak gitu. Tapi kita harus tetap pergi. Setelah drop uak ke rumahnya, kita sekeluarga istirahat di rumah nenekku yang ada di Ciamis. Rumahnya memang gak ada yang nempatin dan cuma dikunjungi kalau mudik lebaran, karena nenek menetap di Bandung juga. Aku jelasin denah lingkungan rumahnya nih. Lingkungan tuh kayak lingkungan pedesaan yang didominasi sama kebun-kebun. Rumahnya nggak dempetan, tapi misah-misah. Nah, rumah nenekku ini ada 2 bangunan, bentuknya letter L. Di depan gang ada masjid, dan di sebelah masjid ada rumah nenekku. Di sebelah rumah ada rumah nenek yang kedua, ini ngadep ke jalan dan rumahnya kosong. Depan rumah kosong ada kolam ikan punya kakek, dan gak jauh dari situ ada sumur. Aku gak tahu nih sumurnya masih dipakai atau enggak ya. Dan di halaman belakang ada kuburan keluarga bersama dengan pohon-pohon bambu. Oke, langsung aja. Di Ciamis tempat nenekku ini susah air. Pas sampai mamaku kebelet buang air kecil, dan kebetulan di kamar mandi dan masjid tuh gak ada air. Air cuma ada di dapur luar,
di bak buat nyuci ikan. Akhirnya mama buang air kecil di situ. Long story short, aku samar-samar dengar mamaku nih nangis. Nangis lirih dan minta pulang. Posisiku saat itu lagi tidur karena lagi sakit ya. "Pulang, Pah, pulang," kata mamaku. Papaku mendatangi mama dan berusaha bangunin, tapi mama gak bisa buka mata. Akhirnya papa nyuruh beres-beres dan langsung ke mobil buat pergi ke rumah Uwa. Di mobil, papaku nyetel murotal, tapi mama malah teriak-teriak. Sampai di rumah Uwa perempuanku manggil Ustadz. Posisi saat itu mama masih di mobil dan gak mau keluar. Ketika Pak Ustadznya datang, beliau langsung berdoa dan megang bagian belakang leher mamaku. Di situ mama langsung teriak-teriak sampai penduduk sekitar pada keluar rumah. Saking keras teriakannya. Tapi mamaku gak berontak, cuma duduk aja di kursi mobil. Mama nih selalu menghindari tatapan Pak Ustadz dan cuma natap aku sesekali sambil nangis. Dari apa yang aku rasa pas natap mata mama, itu sama sekali bukan mamaku. Tatapannya bener-bener beda. Tapi aku tahu mama ada di dalam. Oke, setelah sekitar setengah jam gak ada perubahan, kami mutusin buat pulang ke Bandung karena mamaku minta pulang terus. Ketika diajak ke rumah sakit Ciamis pun tetap gak mau. Maunya ke rumah sakit Bandung. Kami sempat berhenti dulu di minimarket buat beli larutan. Perjalanan ke Bandung lancar. Sampai di RS, mamaku dirawat, dan aku dirawat di rumah nenek karena masih keadaan sakit. 3 hari dirawat, dan pas balik ke rumah, kita sekeluarga gak ngomongin kejadian itu sama sekali. Entah kenapa aku ngerasa masih ada makhluk yang ngikutin mama. Makanya aku gak berani bilang apa-apa. Mama pun sempat ngalamin kejadian yang aneh. Seperti dia tiba-tiba nangis pas lagi baca Al-Quran. Pinggang bagian belakang yang kalau ku pegang itu rasanya panas banget. Tapi kalau dipegang sama papa dan adik itu gak panas. Serta bagian tubuh yang tiba-tiba biru lebam, padahal gak membentur apa-apa. Disinilah misteri-misteri kejadian ini mulai terbuka. Diawali dengan aku yang nanya soal kejadian itu, dan mamaku sama sekali gak inget apa-apa. Beberapa bulan kemudian aku tanya lagi tentang kejadian di Ciamis, dan akhirnya beliau bisa jujur dan buka semuanya sama aku. Katanya dari pertama mobil diparkir di depan rumah kosong, mama udah ngerasa kalau di rumah itu ada orang. Padahal beliau tahu kalau rumah itu kosong, gak ada yang nempatin. Juga pas lagi buang air kecil, beliau udah ngerasa ada yang merhatiin dari pintu kecil yang menghubungkan dapur dan kolam ikan. Tapi beliau tetap lanjutin buang air kecil karena udah gak bisa ditahan. Nah, pas mama tidur di kamar belakang, katanya berasa ada yang nemplok di punggungnya. Seperti ngerangkul gitu. Dan rasanya berat banget. Dari situ dia udah gak inget apa-apa lagi. Terus aku ceritain semua runtutan cerita kejadian mama yang kemasukan. Dan aku juga sempat bilang, berarti ustadz yang doain mama gak ngaruh ya? Mama jawab, ngaruh deh kayaknya teh. Soalnya mama inget lagi pas dari ada Pak Ustadz. Pokoknya mama baru berasa bangun dan bingung kenapa banyak orang. Gak lama dari situ aku sadar, pernah dengar ceramah bahwa salah satu makhluk halus mengganggu kita tuh karena buang air kecil sembarangan. Dan makhluk penunggunya gak suka. Apalagi keadaan mama waktu itu lagi sakit juga. Jadi makin gampang dirasuki. Dan jadi pelajaran buat kedepannya juga, bahwa buang air pada tempatnya itu penting. Tuh, kita pas penelusuran buang air pada tempatnya banget tuh. Siapa? Ada di video. Direkam dari belakang. Boleh cacing Alaska gak? Bego. Oke, lanjut ke cerita kedua nih, pendek. Cuma nyeritain mamaku yang ditabok pipinya entah sama siapa di kuburan. Waduh. Jadi waktu kecil sekitar kelas 3 SD, mungkin tahun 83, mamaku main di halaman kuburan rumah nenek. Di sana ada pohon, aku lupa pohon apa. Tapi pas mama lagi main sama teman-temannya pada lari tuh ke sana kemari.
Ada yang naik-naik pohon lah, ketawa-tawa. Sampai tiba-tiba ada yang nabok atau nampar pipi mamaku. Dan itu gak ada orang sama sekali di sekitar beliau. Sampai di rumah, mamaku jadi pendiam dan megangin pipinya terus. Ditanyalah sama neneknya mamaku nih, kenapa? Kok gitu pipinya? Ada yang mukul di kuburan. Tuh kan, makanya mainnya jangan terlalu lincah. Doku gimana nih kalau Kita udah gitu, simpen tuh tadi tuh sama nenek. Bukannya dilihat bekas tamparannya, malah dimarahin sama nenek. Sehabis itu mama gak suka main di daerah kuburan lagi. Dan alhamdulillahnya gak ada efek apa-apa sesudahnya gitu. Bisa diambil kesimpulan keluargaku emang udah skeptis dari sananya. Dan kalau ngadepin hal gituan pun chill banget. Sekian dan terima kasih PMK GGMU lah. Kenapa ada GGMU-nya bro? Gak usah. Gitu ya. Ini berhubungan sama pipis dan makhluk halus nih, kuburan. Mamanya ya padahal ya? Iya, maknya padahal guru ngaji ya? Mamanya ya? Nggak tahu. Guru ngaji. Tapi yang di kuburan tuh mamanya masih muda kali ya? Lah iya masih SD. Masih SD kan? Masih kelas 3. Kelas 3 kan? Tapi ini tanpa alasan brengsek juga sih. Kita kurang terima nih kalau begini nih. Kalau ditabok abis ngapain gitu, oke lah, wajar gitu, peringatan, teguran. Tadi cuma main doang, tawa-tawa, ditabok. Lah ya itu alasannya, tawa-tawa tanpa permisi. Ngapain lo ketawa-tawa? Misi segitu. Ya ditabok lah, lo coba tabok ke mana? Ke Cilincing gitu. Lo datang ke Cilincing, apa ke Sunter lo tiba-tiba. Tawa-tawa, minimal diteriakin pak. Gitu. Kayak ini nih video yang baru gua dapet. Hah? Ada orang tawa-tawa karena ketakutan atau apa gitu. Nih. Yang naik motor takut. Ih aneh banget orang ya. Lah itu pikiran setan. Lo ngapain tawa-tawa di rumah gua, di komplek gua? Siapa yang tahu tuh kompleknya dia? Dan ini kan sendirian le, aneh jadinya. Kalau ini kan rame-rame kita lagi main. Apalagi gitu. Rame-rame. Kalau di Matraman aja di komplek gua disikat mulu sama bapak gua. Malam-malam gitu tawa-tawa, sore-sore. Sambil jalan. Yang naik motor apa sih? Takut lah. Toko anime bukan. Tahu-tahu sendiri. Lu udah ngomong-ngomong anak-anak ketawa-tawa nih, waktu itu lu ada yang pernah denger gak sih gue nyemprot ini apa? Gas air mata, bukan gas air mata, apa namanya? Pepper spray ke lapangan tempat gue main. Terus semua buyar. Kapan? Jadi itu dulu kalau lo tahu di mall itu sempet ya di mall. Ini tahun berapa? Gua SD. Oh, SD. Dulu banget. Tapi sekarang masih ada stall-stall di mall yang tidak di toko gitu loh, yang jual biasanya tuh pisau lipat, dompet kulit, tahu nggak lo? Yang dia tenda, bukan tendaan gitu. Borgol lah, kenakel gitu-gitu. Nah dulu tuh pepper spray dijual di situ. Iya benar. Dibelilah sama bokap gua. Ada banyak, selusin lah dulu tuh. Tahun-tahun 90-an tuh, inget. Reseller. Nah gua nggak tahu itu apaan. Terus? Nah sebelah rumah gua di Matraman tuh beneran lapangan bulu tangkis gitulah. Biasa setiap sore anak-anak main. Nah di weekend waktu itu di Sabtu ngumpul lah semua anak-anak. Segala macam. Gue dengan santainya pak. Keren. Terus gue pedes banget. Iyalah bego. Sambil batuk-batuk. Semua ada yang nangis. Iyalah. Semua bapak-bapak pada datang. Itu apaan tadi sih, ada apaan? Perih. Melakukan kesalahan. Aduh, bikin onar. Botolnya segini nih. Bikin onar. Bikin kecil kan.
Warna putih tutupnya. Tapi hitam. lu dimarahin gak? Maksudnya Marahin lah. Oh ada yang marah. Marahin lah bapak gue, marahin tapi sambil gini-gini juga bapak gue. Kamu tuh bodoh kamu ya. Perih ini. Sambil salah arah. Anaknya di sini. Oh bodoh ya. Sini, sini. Salah. Bego. Iya, gitu. Jadi ketawa-tawa mengganggu pak. Bener. Iya. Tapi gue juga waktu SD ya, gue baru pindah rumah. Dan sore-sore tuh diajak main bola bareng sama anak-anak situ lah. Main. Nah ada satu momen dimana gue lagi dribbling, terus bolanya tuh kelepas. Nah terus jatuh lah gue. Gue kesel banget kan, karena tanahnya tuh agak miring. Jadi gue takut cedera sebenarnya. Gue teriak tuh di situ. Gue gitu. Terus kan itu mepet sama rumah-rumah warga kan. Iya. Ada suara bapak nyaut, "Woi, siapa itu?" Gue langsung stay cool gitu. Main lagi. Iya, anak-anak tuh dimarahin karena ngomong jorok, berisik. Wah, tuh zaman-zaman dulu tuh. Asli. Gua pernah dimarahin bapak gua juga gara-gara pakai double tip buat bikin gawang. Abis double tip bapak gua. Kok bikin gawang pakai double? Gua kira selotip le. Double tip lebih mahal kan? Iya, dulu kan double tip mahal banget, barang mahal dulu. Kalau barang antik kan Iwan Fals lagunya. Udah tuh, biasa bapak gua kan prakarya mulu di rumah. Seneng banget tuh ada toolbox gitu. Lagi-lagi ada gulungan. Wah ini dia nih. Gue iket-iket aja buat gawang gitu. Abis double tip. Warain lagi aja diambrukin sama bapak gua. Ini dari kecil Bimo bikin masalah mulu buat keluarganya ya. Kunci batin. Oke. Kita lanjut. Ini cerita tentang tadi tuh skeptis sama hal-hal ginian. Dan apa tadi dia bilang sudah biasa. Chill. Berarti nggak skeptis ya? Orang percaya kok sebenarnya. Bahasanya bukan skeptis berarti ya. Iya. Ya kan? Mungkin lebih ke biasa aja ya? Gitu. Gak mau ambil pusing. Iya, nggak mau ambil pusing. Chill aja udah gitu. Biasa padanan aja bahasanya menyikapinya. gitu. Kalau skeptis kan kayak nggak percaya ya. Iya. Ya kan? Menolak gitu. Menolak percaya. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, gue salah satu pendengar setia PMK. Untuk cerita ini nama gue tolong samarkan. Dan gue udah samarkan semua nih. Sebut saja gue Gio, mau berbagi kisah mistis yang amat sulit dilogika. Jadi langsung aja ke ceritanya. Di tahun 2013 gue kuliah di salah satu universitas negeri di Malang. Saat itu gue semester 4 dan gue punya teman kontrakan yang berisikan 5 orang. Ada Rudi, Ilham, Danar, Oka. Nah ceritanya gue dan 3 orang lainnya mendapat kabar bahwa teman gue si Rudi bapaknya meninggal secara mendadak. Pada saat itu kebetulan Rudi berada di kampung halamannya. Dan 4 hari kemudian gue dan 3 teman gue lainnya tuh takziah lah ke rumah teman gue yang bapaknya barusan meninggal itu. Singkat cerita saya berangkat dari kota Malang untuk takziah. Perjalanannya sekitar 2,5 jam ke kota tersebut bersama 3 teman gue. Maaf bang, kotanya gue rahasiakan di sini. Setelah sampai di rumah teman gue Rudi, gue bergegas masuk ke dalam rumah dan tidak menanamkan bau kecurigaan atau hal mistis apapun. Karena kondisi dalam keadaan berkabung dan duka masih menyelimuti keluarga teman gue Rudi, kami pun turut berbelasungkawa atas meninggalnya bapaknya Rudi. Nah, kejadian mistis ini dimulai. Keluarga dan ibunya Rudi menceritakan bahwa meninggalnya si bapak Rudi ini sangat janggal dan terkesan mendadak. Ya memang sudah menjadi takdir Allah ya bang, namanya orang meninggal. Keluarga menceritakan bahwa bapaknya Rudi itu disantet sama orang-orang yang ada di kantor di mana bapaknya Rudi bekerja. Atas kuasa Allah keluarga ditunjukkan melalui kalender kantor tahun 2010 tempat bapaknya Rudi bekerja yang masih tersimpan rapi di lemari rumahnya. Pengambilan kalender di lemari itu pun sebenarnya tanpa niat apapun dan ingin menunjukkan ke takziah bahwa yang meninggal ada foto di kalender karena Bapak Rudi tidak memiliki foto yang terpampang di dinding rumah. Oh, jadi lewat foto kalender.
ditunjukin mukanya gitu saat takziah, karena nggak punya nih foto yang tersimpan rapi atau misalnya yang terpampang di dinding rumah. Gue gambarin fisik kalendernya ya. Untuk ukuran kalendernya tuh kurang lebih panjangnya 50 dan lebarnya 40. Terdiri dari 6 halaman. Setiap halaman berisi 2 bulan dan di bagian atasnya terdapat foto dan jajaran pengurus kantor. Di kalender tersebut terdapat foto-foto pengurus dan orang-orang kantor nih bang, yang kategorinya punya jabatan yang tinggi di halaman kalender pertama. Nah, gue megang kalender kantor itu dan disuruh ibunya Rudy untuk mencium foto satu persatu orang yang ada di kalender itu. Wah, setelah itu sontak gue kaget nih. Dari 5 foto orang-orang kantor yang ada, kurang lebih ada 3 orang yang aromanya seperti melati, yang sangat kuat aromanya, tepat pas di bagian wajahnya yang ada di foto kalender itu. Dan anehnya, wangi itu bisa tembus sampai halaman kalender paling belakang, bagian November dan Desember, di bawah wajah itu. Bahkan wangi yang gue rasakan tidak pernah gue temukan sebelumnya. Dan wangi yang ada di foto wajah itu diasumsikan keluarga Rudy sebagai pelaku santet. Dan by the way, hari berganti hari, katanya ibu Rudy ini, semakin lama foto 3 orang itu semakin menghitam wajahnya di kalender. Dan memang benar, wajahnya tuh semakin menghitam, terutama di bagian dahi yang gue lihat. Dan anehnya, 2 orang yang lain tuh tidak berbau wangi seperti 3 orang di foto tadi. Saya pun berpikir, andai kata kalender itu disemprot atau ketumpahan cairan parfum, rasa-rasanya juga tidak mungkin. Karena jika terkena cairan parfum, kalender tersebut akan membekas, seperti kertas yang ketumpahan air. Gue lihat kalender itu masih bagus dan tidak ada bekas cairan parfum apapun, dan bersih sebagaimana kertas bekas yang tersimpan di tumpukan. Dan yang bikin gue sulit percaya, atau yang bikin sulit dipercaya, adalah hal aneh. Kenapa nih ada bau wangi melati di wajah beberapa orang tadi di kalender? Hanya beberapa orang loh. Kemudian gue tanya ke ibu si Rudy ini, apa orang kantor rekan kerja almarhum melayat atau takziah ke sini bu? Dia bilang, iya. Waktu H+1 bapak meninggal, staf semuanya tuh datang. Lalu kemudian gue tanya lagi, apa ketiga orang di foto yang wajahnya wangi tadi datang takziah? Ibu bilang, tidak datang ke rumah. Keluarga pun menyimpulkan pendapatnya bahwa meninggalnya si bapaknya Rudy adalah korban santet karena perebutan jabatan di kantornya. Kemudian gue dan 3 teman gue lainnya pamit pulang dari rumah Rudy dan masih terheran-heran di perjalanan pulang atas kejadian misteri ini. Dalam hati masih penasaran dengan kalender itu. Sekian bang, cerita singkat dari gue. Next akan ada lagi cerita mistis dari gue. Keren. Foto kalender tuh kayak gimana sih berarti? Beda-beda. Kalau 50 kali 40 kan berarti segini lah kalendernya. Kalender duduk apa ya, lipat nih. Meja nih, kan dibalik. Perusahaan. Ada mukanya orang-orangnya. Iya nih kalender duduk nih. Karena kan bolak-balik kan. Iya, kalender meja. Kalender meja yang cuma 6. Ya udah, pernah kok di rumah mertua gue sempat ada kalender gitu. Berarti mukanya maksudnya muka bareng-bareng kan? Iya kan 5 orang. Makanya tadi ada yang bau, ada yang enggak. Itu yang bikin dia bingung, sulit dipercaya gitu. Tapi yang apa motifnya dia mencium tuh? Disuruh ibunya. Coba deh cium. ibunya yang mungkin tahu duluan. Bu Rudy itu sambel. Bukan dong. Bukan. Pelukan tuh. Hah? Sama ini. Oh iya, sama siapa? Bu Nani. Bu Nani Dan Bu Rudy. Lucu banget coy itu coy. Asli. Satu sambel, satu pisang. Mereka ke Makassar dijual tuh. Iya, jadi apa? Kolaborasi produk. Iya. Tapi Bu Nani baik orangnya. Baik Kenapa? banget. Pernah wawancarain gue. Kebalik, pernah gue wawancarain 2 kali. Minta lah. Selalu dikasih. Iya, Pak. minta ini. Bu Rudinya. Bukan Bu Nani, Bu Nani. minta pisang. Seret pak, kadang makan pisang begini pak. Gede banget, gede. Iya.
Tapi nggak apa-apa, kita siap kok kalau di support. Gas kali buat sore ini, Apa? Mas Danu, buat bareng-bareng. Iya. Ya, gas. Nah, balik tadi ke apa putih-putih melati Alibaba tadi ya. Ya itu sih, gue baru denger apa ya kejadian begini gitu. Terus mukanya menghitam kan, yang bikin gimana nih caranya ya? Iya agak unik sih ya. Antara pernah juga keluarganya beneran bisa atau dikasih tahu nih keluarganya nih 2013 loh. Nggak jauh-jauh amat dari sekarang gitu. Dan akhirnya ter-reveal ya kalau ternyata 3 orang yang mukanya wangi tadi nih 3-tiganya nggak ada yang hadir ke pemakaman ya. Ke Serem, takziah. Iya ke takziah, melayat. Oke. Menarik. Kita kemarin tuh dapat cerita ya Bran ya, yang kita bacain di Spotify, dan orang yang ngirim tuh punya banyak pengalaman ya. Iya. Udah di forward ke Ciko? Oke, kalau gitu Ya. thank you teman Kliwon sekali lagi sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dah.